Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Bu. Oke, wabarakatuh. selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan berpartisipasi pada pagi hari ini pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya oleh program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kegiatan yang diselenggarakan pagi hari ini adalah kegiatan serangkaian kegiatan ya Bapak Ibu berupa webinar series Biotalk yang nanti insya Allah akan kami laksanakan secara berkelanjutan dalam beberapa bulan ke depan, di mana nanti akan diisi oleh berbagai narasumber yang memang ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan tema kita yaitu pembahasan mengenai biologi dan pembelajaran biologi. Nah, untuk pada sesi yang pertama hari ini, nanti insya Allah akan diisi oleh narasumber yang Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, narasumber yang sangat luar biasa sekali. Eh, apa kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Alhamdulillah sehat ya Pak Ari. Alhamdulillah. Oke, Ya. baik. Sebelum kita memulai ya, karena Pak Ari juga sudah tidak sabar lagi untuk memaparkan hasil pemikiran ataupun hasil penelitian beliau di bidang kajian yang memang beliau geluti. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil beliau, yaitu nama lengkap beliau adalah Muhammad Ajhari SPD MSI, di mana riwayat pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan IPA Biologi di Universitas Islam Negeri Mataram. Kemudian S2-nya adalah S2 Ilmu Lingkungan di Universitas 11 Maret. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan jenjang S3, program doktor di Universitas Palangkaraya untuk program studi S3 Ilmu Lingkungan. Itu tadi adalah riwayat beliau, riwayat pendidikan, kemudian minat riset beliau adalah biasanya terkait pengelolaan lingkungan serta pengelolaan limbah dan bahan alam. Ya, jadi nanti kalau pembahasan terkait bagaimana pemanfaatan limbah dan sebagainya, itu adalah bidang keahlian beliau oleh Pak Ari. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Pak Ari ya, untuk menyingkat waktu juga karena Pak Ari juga sudah tidak sabar lagi untuk memaparkan eh, hasil-hasil temuan beliau. Maka selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ari untuk memaparkan materinya hari ini yaitu tentang eh, oke, pemanfaatan biomasa makhluk hidup. Silahkan Pak Ari. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator hebat sekaligus founder dari Aisyah Edutaman Group. Ya, grup ya, Bu. Ya, di sini ada Ibu Asosiasi Profesor, Ibu Dr. Fatul Jana MPD yang sudah memberikan kesempatan pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita mulai, rekan-rekan yang ada di webinar yang luar biasa pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama melapangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ini di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, ya, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jadi banyak hal yang akan kita diskusikan, ya, sama-sama kita belajar pada kesempatan kali ini. Ini hanya beberapa pengalaman yang sudah dilakukan di bidang riset dan pengabdian beberapa tahun, mungkin 10 tahun ya kurang lebih, ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Fatul Jana tadi, bahwa uh, kita itu akan kaya akan material yang bisa bermanfaat untuk kita semua, seperti itu. Apalagi untuk kehidupan daripada manusia itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini, ya izinkan saya untuk berbagi dengan rekan-rekan
pada webinar yang luar biasa ini, yang memang sudah disupport yang pertama oleh Dekan Fakultas Bahasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu Bapak Kandidat Dr. Ade Salahuddin Permadi MPD, yang sudah memberikan kesempatan, dan yang kedua dari founder Aisyah Edutama, yaitu Asosiasi Profesor Dr. Fatul Janah MPD, yang sudah memberikan kesempatan. Tentu di sini berdasarkan seperti apa yang kita lihat terkait dengan kekayaan Indonesia, itu sangat luar biasa sekali di situ. Nah, tetapi di sini banyak hal yang kadang kita lupakan, ya, seperti itu. Karena di sini kekayaan tersebut jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan pengaruh, akan memberikan benefit yang luar biasa, terutama bagi manusia, ya, bagi lingkungan sekitar kita, seperti itu. Jadi dari pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia, ya, biasanya ada hal yang tersisa dari makhluk hidup yang dimanfaatkan, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, ataupun baik itu mikrobiolog, atau dari fungi dan makhluk hidup lainnya. Nah, sisa tersebut itu merupakan kekayaan yang memang harus dimanfaatkan secara optimal. Nah, sering kita sebut itu sebagai sebuah biomasa, biomasa makhluk hidup yang bisa kita kelola. Oke, pengelolaannya seperti apa? Kalau kita melihat di sini, nah, pengelolaannya tersebut bisa dijadikan sebagai sumber, ya, sumber pemenuhan kebutuhan harian daripada manusia, baik itu dari sandang, pangan, dan papan. Tetapi konsepnya di sini, rekan-rekan yang pada webinar kali ini, kita membutuhkan SDM yang memang kreatif dan inovatif, melihat peluang dari biomasa yang ada untuk dijadikan sebagai sebuah produk yang memang bernilai seperti itu. Nah, jadi di sini permasalahannya sendiri adalah saat ini, yaitu manusia ingin hidupnya lebih instan lagi, jadi tidak mau repot. Jadi peranan kita sebagai saintis, bagaimana memanfaatkan biomasa tadi sebagai peluang yang memang memberikan hal baru bagi manusia. Selain manusia, tentu bagi hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Apalagi saat ini Indonesia dan dunia itu menggencarkan terkait dengan ketahanan pangan, swasembada pangan. Banyak hal yang sudah diinovasikan untuk menjadi salah satu lumbung pangan baik di Indonesia ataupun di dunia. Jadi tidak salah kita bisa memanfaatkan biomasa yang ada untuk ketahanan pangan, terutama di wilayah Indonesia, terutama lokal di Kalimantan. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah kita saat ini adalah ledakan populasi. Di mana kalau kita berbicara ledakan populasi di sini, semakin banyak populasi, terutama populasi manusia, ya, maka tentu kebutuhan akan sumber daya, ya, terutama makanan, terus pendukung lainnya juga akan terus meningkat data. Badan Statistik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah populasi atau masyarakat atau manusia, terutama di Indonesia, itu sudah mencapai 280 juta jiwa. Seperti itu. Bayangkan sebanyak itu manusia di Indonesia, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Selain itu sendiri, ya, dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat, itu juga memberikan perubahan pada rona lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik itu yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan di daerah lain. Seperti itu. Aktivitas seperti apa di sini? Tentu aktivitas seperti misalkan kegiatan pembangunan, building, seperti itu, kegiatan pemerintahan, terus kegiatan-kegiatan lainnya. Itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi lingkungan itu sendiri. Sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi kira-kira kondisi existing lingkungan kita saat ini seperti apa.
untuk mensupport kehidupan manusia dan keberlanjutan daripada kehidupan manusia itu sendiri. Ya tentu kita nggak berpikir kehidupan yang bagaimana, tentu kehidupan yang saat ini dan kehidupan yang akan datang terkait dengan sustainability seperti itu. Nah, jadi kondisi lingkungan ya dan ledakan populasi yang ada itu akan memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan daripada manusia dan tentu kualitas pada mega biodiversity yang ada yang bertahan sampai saat ini. Nah, tentu di sini untuk pemenuhan kebutuhan, ya, kalau kita berbicara pemenuhan kebutuhan, banyak hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Untuk misal kebutuhan seperti apa? Sandang, pangan, papan, itu banyak hal yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut, ya, akan menghasilkan limbah atau akan menghasilkan biomasa yang kira-kira tidak bermanfaat menurut sebagian orang seperti itu. Tetapi kita memerlukan SDM yang benar-benar mampu mengelola ya daripada biomasa tersebut menjadi sebuah produk yang saya akan manfaat ya. Nah, sering kita dengar di sini istilah limbah ya, istilah limbah, istilah sampah seperti itu. Karena dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia ada 3 poin daripada limbah yang dihasilkan, yaitu ada yang berupa padatan, ada yang berupa cair, dan ada yang berupa gas. Dan di sini ketiga-tiganya memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan manusia, baik untuk kualitas tumbuhan dan kualitas hewan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap kondisi tersebut, maka bahan cemaran yang akan dihasilkan, yaitu cemaran sekunder dari proses dekomposisi biomasa tersebut, akan mempengaruhi kualitas kehidupan daripada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Jika ya kita berpikir jika nih ya rekan-rekan yang ada di webinar, jika ya hewan dan tumbuhan serta makhluk hidup lain tadi dikonsumsi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek ya itu akan mempengaruhi ya kondisi daripada manusia itu sendiri atau kondisi daripada lingkungan. Dan tentu ini adalah berbahaya karena yang dihantam oleh ya bahan-bahan yang tidak baik tadi itu adalah manifestasi jangka panjang, yaitu kesehatan. Kenapa? Karena terkait dengan manusia. Ini yang lebih inti. Seperti itu. Yang lain gimana? Lainnya tetap penting, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Mungkin kita sering mendengar istilah biomagnifikasi. Oke, mungkin kita berpikir yang tercemar oleh biomasa yang tidak terkelola dengan baik, tadi ada lindi, terus ada PB yang akan dihasilkan, ada bahan-bahan organik yang memang sangat banyak, itu adalah lingkungan. Tetapi kenapa harus kita perhatikan? Karena kalau kita tidak memperhatikan bahan-bahan buangan tadi, maka itu akan mempengaruhi kehidupan daripada manusia. Ya, itu adalah warisan yang tidak mengenakan seperti itu. Tidak sehat, udara yang apek seperti itu, lingkungan yang terus semakin panas karena terkait dengan pemanasan global, ya gas rumah kaca seperti itu. Jadi kita harus siap, ya kita harus mau sebagai seorang volunteer yang peduli terhadap kondisi lingkungan. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana caranya kita mengelola biomasa yang ada tadi menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Setidaknya kita bisa mengurangi pengaruh negatif atau nilai eksternalitas yang dimunculkan, yang hadir dari adanya biomasa dan proses pelapukannya. Seperti itu. Memang biomasa yang ada tadi, rekan-rekan, itu akan melapuk. Tetapi dia membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Sehingga waktu yang lama ini menyebabkan lingkungan itu akan berteriak. Ya, belum selesai dihancurkan, tetapi sudah ada masalah baru yang muncul. Seperti itu. Sehingga ya biomasa yang terus menumpuk atau limbah yang terus dihasilkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ini harus kita ubah menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Setidaknya kita sebagai agent of change. Seperti itu. Ya, dengan demikian dari hal kecil kita bisa menyelamatkan dunia, ya, kita bisa menyelamatkan lingkungan kita setidaknya mulai dari Indonesia, mulai dari Kalimantan
Seperti itu. Apalagi kalau Kalimantan ini terkenal dengan paru-paru dunia. Salah satunya, jargonnya adalah sebagai paru-paru dunia, sebagai salah satu hutan hujan tropis yang ada di dunia yang menyumbangkan oksigen bagi dunia. Seperti itu. Ya, tetapi di sini banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Mau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi ketika kita tidak mau mengelola biomasa tadi menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, maka ketidaknyamanan kita dalam menjalani kehidupan ini akan sangat terasa. Misalkan kita di rumah ataupun di kantor masih terus seharian di rumah, kipas pun nggak mati dari siang, dari pagi sampai pagi lagi. Sebegitu luar biasanya sekali. Seperti itu. Dan di sini peranan kita sangat luar biasa sekali untuk menjaga apa yang memang diberikan oleh alam itu sendiri. Apalagi mungkin rekan-rekan yang ada di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah sering mendengar bahwa lingkungan ataupun hutan itu adalah ibu bagi orang suku Dayak seperti itu atau bagi manusia. Kenapa? Karena kita bisa diberikan apapun yang kita minta seperti itu tanpa harus membayar seperti itu. Tetapi ketika lingkungan itu kita tidak jaga, maka ada hal yang mahal yang harus kita bayarkan pada kondisi tersebut. Jadi kita bisa mengolah biomasa yang merupakan kekayaan yang sangat banyak sebagai sebuah produk yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, tentu Kementerian Lingkungan Hidup dari join dengan Kementerian Kehutanan sampai sekarang pisah lagi sebagai adik dan kakak, itu juga terus menggencarkan, mensosialisasikan, oh ini loh bahaya daripada biomasa yang tidak terkelola dengan baik. Skupnya dari mana? Cukup kita berbicara dari diri kita sendiri, dari rumah tangga itu sendiri. Ya, jadi di sini Kemenhan HK itu menyampaikan dan Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa setiap harinya manusia itu mampu menghasilkan 0,7 kg sampai dengan 1 kg biomasa ataupun limbah dari diri mereka sendiri. Bayangkan tadi kita sudah diskusi bareng bahwa Indonesia ini saat ini manusianya, masyarakatnya itu kurang lebih 282 juta jiwa. Berarti kurang lebih sehari kita mampu menghasilkan limbah sebanyak itu. Salah satunya 0,6% itu adalah limbah organik. Dan bayangkan jika limbah organik tersebut tidak dikelola, air yang kita minum, udara yang kita hirup, tanah yang kita gunakan untuk bercocok tanam dan produktif itu akan terganggu. Baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Salah satunya yang paling kita rasakan adalah dari segi estetik. Kedua adalah dari segi sanitasi. Sekarang kan kita tahu bersama bahwa rumah-rumah urban di perkotaan itu jaraknya berapa jauh dari rumah satu ke rumah yang lain. Padahal standarisasi di sini menyampaikan yaitu 9 sampai dengan 10 meter persegi seperti itu. Tetapi kenyataannya jauh lebih rapat dari standarisasi tersebut. Jadi ini menjadi PR kita bersama kira-kira untuk meminimalisir setidaknya kita minimalisir lah resiko yang ditimbulkan tadi bagi lingkungan, kita nggak bisa menghilangkan, tetapi kita bisa meminimalisir. Dengan cara bagaimana? Yaitu salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah pemanfaatan biomasa yang ada di sekitar kita untuk kepentingan kita bersama. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa view tadi yang disampaikan di situ ada view daripada Sungai Kahayan yang merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Kalimantan Tengah, salah satunya. Dan di situ juga bisa menjadi tempat mata pencaharian bagi masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di Kota Palangkaraya. Kita melihat di situ tumpukan biomasa di permukaan air itu akan sangat mengganggu sekali daripada kualitas daripada air Sungai Kahayan itu sendiri.
Nah, jadi di sini kalau di Kalimantan Tengah sering kita menyebut ada banyak rumah lanting, ya rumah-rumah yang memang mengapung di atas Sungai Kahayan. Dan aktivitas di situ yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari memasak, mandi, MCK yang akan menghasilkan black water dan grey water itu sangat potensial sekali untuk menurunkan kualitas daripada air permukaan, terutama air sungai itu sendiri. Ya, dan ini menjadi PR kita bersama. Resikonya sangat besar sekali karena Sungai Kahayan merupakan salah satu air ya sungai yang digunakan sebagai air baku ya untuk salah satu perusahaan PDAM di Kota Palangkaraya. Seperti itu. Jadi kalau tidak dijaga dengan baik, maka kita akan sangat rugi sekali. Seperti itu. Mengingat 10 tahun terakhir ini selalu kita uji coba kualitas salah satu daripada Sungai Kahayan ini sendiri, ya kondisi salah satu parameternya ya dari biologi yaitu adanya kolifom ternyata melebihi ambang batas atau baku mutu seperti itu sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan seperti itu kalau kita melihat dari parameter biologi dengan indikator kolifomnya seperti itu. Jadi kita perlu orang-orang saintis, orang-orang biologi salah satunya untuk ya memperbaiki kondisi tersebut. Ya, jadi ini yang menjadi hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat ini baik dari media nasional ataupun lokal, juga beberapa dokumentasi ya yang ada di daerah yang ada di Kota Palangkaraya ini yang menjadi PR kita bersama terkait dengan biomasa, terkait dengan limbah ya. Walaupun ya pada gambar yang ditampilkan yang ada di depan ini ya masih tercampur antara yang organik dengan yang organik atau yang sintetik seperti itu. Nah, jadi di sini ya yang setidaknya yang organik kita bisa kelola dengan baik seperti itu. Nah, kalau dari gambar yang muncul saat ini merupakan timbulan atau tumpukan atau dampingan ya yang dibuang oleh masyarakat di bahu jalan yang ada di Jalan Anggrek. Bahkan kalau kita bisa melihat ya seperempat dari badan jalan itu tertutup ya daripada biomasa ataupun limbah yang ada. Selain ya ditutupi oleh memang adanya vegetasi seperti itu. Jadi ini adalah potensi yang bisa kita manfaatkan ya untuk dijadikan sebagai sebuah produk yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ya, jadi bayangkan ya di atas air itu banyak sampah, sedangkan air tersebut kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Ya, tentu di sini bahan organik yang ada jika tidak dikelola itu akan menurunkan kualitas air, tanah, dan udara. Kalau kita berbicara kualitas air, ya karena biomasa tadi akan mengalami yang namanya proses pembusukan dan akan menghasilkan air lindi atau air licin. Ya, di mana di air lindi ataupun air licin banyak ya mineral-mineral yang ada yang jika kita biarkan itu akan mempengaruhi kualitas air itu sendiri, baik air permukaan ataupun air tanah seperti itu. Ya, terus kalau kita berbicara poin yang kedua terkait dengan tanah, ya jika kita berbicara tanah, tanah yang tercemar dengan adanya air lindi tadi, maka bagian pori-porinya itu akan tertutup. Ya, sehingga akan mengganggu apa di dalamnya, Bapak dan Ibu? Di situ akan mengganggu kehidupan yang ada di dalam tanah itu sendiri. Terutama di situ adalah ya terkait dengan hewan-hewan dekomposer. Cacing seperti itu, terus terkait dengan insekta di situ, ya, dan terkait dengan mikrobio. Ya, jadi kalau misalkan di air lindi tadi atau di biomasa itu sendiri dibiarkan, maka di situ akan ada aktivitas mikroorganisme yang akan mempengaruhi daripada kondisi lingkungan seperti itu. Jadi akan dihasilkan salah satunya misalkan seperti gas metan, ya di situ akan dihasilkan ya terkait dengan karbon dioksida ya dan itu merupakan salah satu contoh gas rumah kaca yang mempengaruhi
ya terkait dengan kondisi lingkungan. Selain itu terkait dengan udara, tentu ya Bapak Ibu juga sering melewati tumpukan sampah, ya seperti itu. Jika kita melewatinya, banyak hal yang memang tidak enak untuk kita hirup. Ya, berarti di situ adanya terkait dengan gas yang dihasilkan ya dari proses pembusukan biomasa itu sendiri. Ya, tentu di sini dari berbagai media massa menyampaikan kadang di TPA itu sendiri, tempat pemrosesan akhir itu sendiri, kadang terjadi ledakan, kadang adanya ya bau-bau yang tidak enak terkait dengan di sini estetik dari lokasi tersebut. Ya, jadi ini merupakan PR kita bersama. Kira-kira ya apa yang harus kita lakukan sebagai agen biologi ya yang memang memperhatikan kondisi lingkungan. Ya, jadi ini adalah PR kita bersama dari biomasa yang dihasilkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri, selain pencemar primer yang dihasilkan, juga menghasilkan pencemar sekunder. Yang tentu kalau dibiarkan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dan jangka panjang, itu akan sangat merugikan sekali. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita menghitung berapa rupiah, berapa banyak, tentu banyak sekali seperti itu. Karena untuk limbah daripada biomasa makhluk hidup ini sendiri itu akan dihasilkan setiap harinya. Dan ini menjadi PR bersama. Ya, jadi bukan satu orang yang bisa mengelola, tetapi kalau kita memang saling bahu membahu, ya ringan sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dicicil, maka semuanya akan dapat diatasi dengan baik, dapat diminimalisir setidaknya pengaruhnya bagi lingkungan. Ya, jadi di sini kalau kita melihat dari gas buang yang ada, itu sebenarnya dari hasil proses pelapukan biomasa yang ada, kita bisa memanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, sering kita mendengar yaitu terkait dengan bioenergi saat ini, alternatif energi, ini juga merupakan salah satu program daripada pemerintah pusat yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi tentu harus ada sosialisasi, harus ada kegiatan teknis yang bisa diberikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita melihat ya sebagai praktisi di bidang biolingkungan itu sendiri, ya kita berbicara, kita menilik sedikit yaitu ke asas lingkungan. Kita memiliki acuan yaitu ada 14 asas lingkungan dan kita bisa melihat ke asas yang keempat, di mana kalau biomasa ini dihasilkan setiap hari tanpa adanya treatment, maka itu akan menjadi masalah. Karena lingkungan itu memiliki batas kemampuan untuk mengelola biomasa ataupun limbah yang ada. Nah, kemampuan tersebut, yang terbatas tersebut, jika biomasa ini tetap dihasilkan, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Ya, masalah bagi siapa? Masalah bagi saya, masalah untuk kita semua, dan masalah untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi kita harus mengelola biomasa tersebut memang dengan strategi yang baik seperti itu. Ya. Nah, jadi melihat kondisi tersebut, kita perlu mengelolanya. Di sini kita punya banyak strategi yang bisa kita lakukan, tergantung ya jenis biomasanya seperti apa. Ya, misalkan kita bisa berencana untuk membuat bioarang, ya sering kita dengar yaitu briket, ya, dan potensi briket Indonesia di pasar ekspor saat ini itu sangat besar sekali, dilirik oleh beberapa negara, ya, dengan 4 musim seperti itu. Tapi di sini pengolahan briket ini sendiri juga atau bioarang ini harus kita lihat standarisasi, ya, kriterianya seperti apa yang memang menjadi komoditi ekspor. Ya, seperti itu. Dan yang harus kita manfaatkan seperti apa bahannya, itu yang harus kita identifikasi. Jadi kalau orang-orang sains, ya orang-orang lingkungan, orang-orang biologi, pasti akan melihat peluang seperti itu. Tetapi pertanyaannya, jangan sampai kita merusak sesuatu yang memang bagus, kita jadikan sebagai bahan untuk membuat bioarang. Ya, tetapi di sini kita bisa mencari raw material, material mentah untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat
membuat bioarang ataupun briket itu sendiri. Misalkan seperti apa? Sisa dari tumbuhan yang ada. Misalkan kalau di Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya banyak sekali. Itu bisa kita manfaatkan tanpa harus menebang pohon ya seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita berbicara biogas, ya tentu dalam proses pelapukan daripada biomasa tadi, kita akan menghasilkan gas buang. Ya, walaupun di sini gas buangnya kecil, ya, tetapi kalau kita melihat dikit-dikit lama-lama jadi bukit, ya, dengan instalasi teknis yang bagus di situ dalam pembuatan biogas, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ya proses pembusukan biomasa tadi menjadi biogas, menjadi gas ya dari pelapukan tadi untuk kebutuhan harian. Karena kalau kita melihat, kalau nggak salah ya, berdasarkan survei di lapangan, kalau di Palangkaraya, kalau kita beli di kios-kios yang ada di pinggir jalan, yang tabung gas yang 3 kg itu harganya 35.000. Sedangkan yang 5 kg itu kurang lebih harganya 100.000 ataupun 110.000. Jadi bayangkan di sini betapa hematnya ya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga kalau memanfaatkan biomasa yang ada tadi. Seperti itu. Tinggal secara teknis di sini kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana mengelolanya terlebih dahulu, secara teknis bagaimana membuat biodigester. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menampung biomasa dan menampung gas yang dihasilkan dari proses pembusukan yang ada. Seperti itu. Terus yang ketiga, kalau kita berbicara yang bisa kita rekayasa di sini, biomasa yang ada, yaitu kita bisa membuat biopestisida. Ya, tentu saat ini kita tahu yang lagi tren yaitu terkait dengan bahan makanan organik dan harganya wow, ya mahal sekali seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan biomasa yang ada di sekitar kita sebagai ya alternatif atau sebagai pestisida yang baik untuk digunakan ya dalam budidaya tumbuhan. Ya, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang kita budidayakan, kita bisa menggunakan biopestisida. Seperti itu. Kalau nggak salah, di sini juga sudah dimanfaatkan oleh rekan-rekan kalau di UMPR itu di Paper Tahun, ya, dan founder dari Asia Edutama itu juga sudah beralih kepada biopestisida. Jadi memanfaatkan pekarangan yang minim ya untuk bercocok tanam seperti itu. Ya, jadi sebagai ketahanan pangan. Seperti itu kalau tidak salah ya yang saya lihat pada Ibu Dr. Fatul Jana. Ya, selanjutnya di sini ada bioenergi juga. Selain biogas, kita juga bisa menggunakan ya dari biomasa yang ada itu menjadi bioenergi. Seperti itu. Adanya etanol di situ, terus adanya terkait dengan metana, ya adanya minyak atsiri seperti itu atau terkait dengan minyak terbang, itu bisa kita manfaatkan sebagai bioenergi seperti itu. Nah, jadi bioenergi yang ada ini kita bisa konversi ya jadi energi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan, misalkan untuk menghasilkan apa tadi minyak lemak itu dengan melakukan pemanasan pada raw material yang kita miliki. Sedangkan kalau pada minyak terbang ya atau minyak atsiri tadi ya kita bisa melakukan proses pemisahan atau separasi dengan menggunakan teknik destilasi seperti itu. Jadi material-material tadi bisa kita jadikan sebagai bioenergi yang memang berkelanjutan. Apalagi kalau kita melihat atau melirik bahwa biomasa yang ada itu luar biasa melimpahnya. 282 juta jiwa. Seperti itu. Selanjutnya di sini yaitu terkait dengan biomagot. Ini yang luar biasa sekali. Ya, permasalahan dari proses pembusukan biomasa yang ada tadi yang akan menghasilkan ya adanya metana di situ, ada gas amoniak yang nggak enak ya ketika kita lewat dari tumpukan sampah yang sangat banyak seperti itu, kita bisa menggunakan agen hayati, ya agen biologi yaitu berupa maggot. Maggot yang dari mana? Tentu di sini tidak sembarangan. Rekan-rekan webinar pada kesempatan kali ini. Kita bisa menggunakan maggot dari BSF, ya. Di situ dari serangga tentara hitam, ya.
ya BSF ini sendiri ya bisa kita budidayakan. Ya, setelah misalkan larvanya, magotnya sudah oke, ya biasanya mereka akan mengonsumsi biomasa organik tadi sebagai makanan mereka seperti itu. Jadi setelah kita ini ya setelah magotnya sudah tahap pemanenan itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Ya, jika kita misalkan secara teknis di situ kita juga bisa memanfaatkan maggot tadi, kita bisa menjadikan pelet daripada biomagot itu sendiri. Ya, jadi itu lebih aman kita berikan kepada hewan yang kita budidaya untuk dijadikan pakan. Selanjutnya di sini biomagot ini juga dia mampu mengikat gas-gas buang tadi seperti itu, seperti amoniak ya, sehingga dari beberapa radius ya daripada biomasa yang terkumpul tadi itu tidak akan tercium bau yang tidak enak ya, karena di sini maggot dijadikan sebagai agen hayati untuk mengikat daripada gas buang dari proses pembusukan biomasa itu sendiri. Ya, jadi magotnya ini spesifik rekan-rekan yang ada di webinar pada kesempatan kali ini, yaitu menggunakan maggot BSF, bukan menggunakan maggot lalat rumah tangga atau lalat hijau. Jadi tidak menggunakan maggot tersebut, tapi yang digunakan adalah maggot dari BSF dengan cara teknisnya di sini kita menggunakan kita bisa membuat biopon ya untuk menampung maggot-maggot yang ada seperti itu. Bioponnya mudah aja sebenarnya, bisa kita buat yang permanen, bisa juga kita membuat yang tidak permanen seperti itu. Bisa kita pindahi kemanapun yang kita mau. Kalau yang permanen bisa menggunakan beton seperti itu. Tapi itu akan susah untuk dipindah. Ya, terus selanjutnya kalau kita berbicara biokompos, ya tentu terkait dengan biokompos. Kalau kita berbicara Palangkaraya, kita berbicara Kalimantan Tengah, biomasanya itu sangat luar biasa banyak sekali seperti itu. Jadi kita bisa menjadikan di sini ya biomasa tadi atau limbah organik tadi bisa menjadi kompos sebagai tentu di sini adalah media tanam. Ya, kalau nggak menjadi media tanam bisa menjadi salah satu bisnis ya yang kita bisa jual ke pengguna kompos seperti itu. Apalagi sekarang kita berbicara terkait dengan tanaman hias seperti itu dan orang-orang yang memang rajin di bidang budidaya tanaman yang memang membutuhkan kompos untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang mereka budidayakan. Seperti itu. Tentu caranya seperti apa? Ya, ini sangat mudah sekali, Bapak dan Ibu. Kita tinggal fermentasikan, lalu kita panen produknya kita tinggal aplikasikan pada tumbuhan budidaya. Itu ada caranya, tidak sembarangan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Komposnya juga ada masaknya. Dia bisa matang baru dikatakan menjadi kompos. Jangan serta-merta Bapak Ibu misalkan, oh ini biomasa, oh ini sisa tumbuhan, sisa sayur yang saya gunakan tadi, saya langsung aplikasikan ke tanaman. Ya, mungkin besoknya Bapak dan Ibu mengatakan, oh tanaman saya kenapa jadi mati, kenapa jadi layu. Jadi di sini kita punya teknis. Ya, teknisnya dengan cara teknis composting yang bagus dan pengaplikasian kompos yang sudah dihasilkan. Jadi panjang sekali rekan-rekan di sini yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan biomasa itu menjadi sebuah produk. Ya, seperti itu. Tetapi tidak ada sesuatu yang instan, Bapak dan Ibu. Tetapi jika kita telateni, tekuni, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa menyenangkan. Apalagi yang memiliki hobi di bidang tersebut. Nah, selanjutnya di sini, kalau di Kalimantan Tengah, ya terkait dengan tanaman-tanaman dengan kandungan bahan kimia organik di dalamnya, itu salah satunya bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan aktif ya dalam produk yang akan kita hasilkan. Salah satunya pada beberapa waktu lalu ya kita sering memakai hand sanitizer, cuci tangan menggunakan sabun seperti itu dan mencari sumber-sumber lain yang dari alam kira-kira apa yang bermanfaat. Kalau kita berbicara biosaponifikasi, yaitu pembuatan sabun,
baik itu sabun cair dan sabun padat, ya, baik melalui proses cold process dan non proses, ya. Di sini kita bisa menggunakan biomasa yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah galam, ya. Di sini galam ini merupakan salah satu tanaman yang endemik Kalimantan Tengah yang tumbuh di Pulau Kalimantan yang memang memiliki ya bahan aktif di situ, yaitu berupa minyak terbang, yaitu minyak atsiri. Dan minyak atsiri ini sendiri ya bisa kita manfaatkan sebagai ya material tambahan pada produk yang akan kita buat, yaitu saponifikasi, yaitu proses pembuatan sabun, baik itu yang batangan ataupun yang cair. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu memanfaatkan potensi ini, maka setidaknya kita berhemat untuk tidak membeli sabun seperti itu. Dengan proses misalkan full proses itu 2 sampai dengan 4 minggu untuk karingnya sendiri, untuk menjadi sabunnya, untuk aman digunakan, tentu dengan takaran-takaran yang sudah ditentukan. Kita bisa menggunakan kalkulator sabun ya untuk menghitung kira-kira ya kelembutan, kekerasan dari sabun yang akan kita buat seperti apa tergantung dari kita sendiri. Tapi ini tentu kita akan membutuhkan proses secara teknik dan non teknik untuk pembuatannya. Nah, selanjutnya di sini yang bisa kita lakukan adalah media tanam. Ya, jadi biomasa yang dihasilkan kita bisa meningkatkan kualitasnya dengan menambahkan POC, pupuk organik cair dari proses pembusukan biomasa tadi. Seperti itu. Lalu kita inkubasikan, kita fermentasikan, setelah waktu yang ditentukan, misalkan kurang lebih selama 4 minggu, kita bisa mengaplikasikan pada tanaman budidaya. Seperti itu. Nah, jadi teknis-teknisnya secara saintis atau secara terstruktur di lapangan, kita bisa melakukan hal tersebut dengan beberapa cara. Kita bisa melakukan kegiatan bioproses, misalkan seperti itu. Nah, hal yang bisa kita lakukan pada biomasa yang ada, yang pertama tentu kita harus menyiapkan dulu biomasa yang akan kita gunakan. Ya, karena di sini pada biomasa yang ada tadi, ya itu kandungan-kandungan nutrien yang di dalamnya itu berbeda-beda seperti itu. Ya, ada yang tinggi kandungan nitrogennya, ada yang tinggi kandungan fosfornya, ataupun ada yang rendah seperti itu. Sehingga di sini misalkan kalau kita dijadikan sebagai media tanam, ya seperti itu kita menjadikan sebagai kompos padat ataupun pupuk organik cair, itu akan memiliki pengaruh yang berbeda-beda ketika kita aplikasikan kepada tanaman yang kita budidayakan. Seperti itu. Jadi kita harus mempreparasi alat dan bahan yang kita butuhkan, ya, lalu kita bisa fermentasi di sini kita bisa menggunakan agen hayati yang kita rekayasa ataupun kita ngikutin nih alam mau membusukkan biomasa tadi itu berapa lama, seperti itu. Ya, secara lokal ataupun secara rekayasa lagi, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan kegiatan fermentasi. Kalau misalkan kita mau mengambil senyawa-senyawa tertentu, kita bisa melakukan biosparasi di situ. Salah satunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita bisa melakukan pada tahap misalkan destilasi, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau secara lebih jauh lagi, apa yang sudah kita destilasi untuk mengetahui komponen atau komposisi di dalamnya, kita bisa melakukan analysis, yaitu menggunakan GCMS, ya, terkait dengan gas kromatografi, mass spectrometry. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengetahui produk kita kira-kira isinya apa, seperti itu. Setidaknya supaya kita tahu ya kira-kira apa kandungan di dalam produk yang akan kita hasilkan atau yang sudah kita hasilkan. Kira-kira kalau kita aplikasikan pada hewan budidaya kita, ya tumbuhan budidaya kita, pengaruhnya seperti apa? Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, selain itu, misalkan kalau kita ya tadi ada bioarang atau briket yang harus kita lakukan, ya pertama kita harus memilah ya biomasa yang akan kita gunakan. Ya, biomasa ini sendiri ntar akan diuji, ya akan diarang, ya akan dilakukan pengarangan
Ya, seperti itu setelah menjadi arang itu akan dihancurkan. Setelah dihancurkan itu biasanya akan diayak. Setelah diayak itu akan diuji mutu juga. Salah satunya adalah pertama terkait dengan uji abu, ya, terus yang kedua terkait dengan kalor, terus yang ketiga itu terkait dengan kuat tekan, ya, daripada bioarang yang dihasilkan. Jadi banyak hal proses yang memang harus dilakukan dan peran saintis di sini sangat besar sekali dalam kegiatan ini. Seperti itu. Jadi hal yang bisa kita lakukan ya kepada masyarakat itu ada dua hal secara garis besarnya, yaitu secara teknis dan secara non teknis. Secara non teknis kita bisa memberikan edukasi, ya, gimana cara mengelola biomasa tadi menjadi sebuah produk yang memang berguna, bernilai guna seperti itu. Dan tentu sesuai kita tembak kebutuhan masyarakat ini kira-kira seperti apa. Ya, apakah dia butuh pakan untuk ternak? Ya, berarti kita akan lari ke biomagot. Ya, biomagot ini kita bisa dari sisa sayur itu bisa kita jadikan. Biomagot ini sendiri kita bisa apa namanya kultur kita bisa ambil seperti itu dari alam. Seperti itu. Dengan cara apa? Misalkan kita membuat media yang sesuai dengan kehidupan mereka. Ya, setelah itu biasanya mereka akan bertelur, sekali bertelur itu banyak sekali, dan itu jarak 1 kali 24 jam telur-telurnya akan menetas menjadi larva ataupun maggot. Seperti itu. Jadi kalau memang masyarakat butuh di situ adalah biokompos, berarti kita coba mengedukasi masyarakat bagaimana biomasa tadi kita ubah menjadi biokompos. Kalau dia butuh yang cair, yang padat, ya pupuknya, kita bagaimana mengedukasi. Ya, seperti itu. Tetapi di sini Bapak dan Ibu, kita juga perlu mengedukasi sampai tahap pengaplikasian. Karena pernah sempat terjadi di Kalimantan Tengah, ya pada waktu itu, yaitu dilarang pembakaran lahan untuk membuka lahan atau untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pertanian. Seperti itu. Pemerintah memberikan pada waktu itu adalah pupuk subsidi atau pupuk yang gratis, tetapi di situ masyarakat masih satu PR, yaitu terkait dengan bagaimana mengaplikasikan pupuk yang diberikan tadi. Ya, sehingga ini yang menjadi PR bersama, ya, dan mereka mengeluhkan setelah diberikan pupuk sintetik tadi, kenapa tanaman mereka menjadi layu, buahnya menjadi keriting, bahkan tanamannya mati seperti itu. Ya, berarti ini pada tahap pengaplikasian. Nah, jadi yang kedua yang harus kita lakukan yaitu pada tahap teknis. Bagaimana kita membuat teknologi tepat guna tadi, ya, kita memberikan mindset kepada masyarakat bahwa teknologi pengelolaan biomasa tadi itu tidak mahal. Itu mudah dilakukan, ya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang sering kita sebut dengan teknologi tepat guna, ya, dan identik kepada negara berkembang. Nah, itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan tentu di sini yang bisa kita sampaikan lagi bahwa ya apapun yang dilakukan, kegiatan rekayasa yang dilakukan oleh masyarakat itu setidaknya sesuai dengan prosedur kerja. Ya, karena kalau sudah prosedur kerjanya oke, ya produk yang akan dihasilkan juga akan oke. Seperti itu. Takutnya produk yang akan dibuat atau pengolahan biomasa itu tidak sesuai dengan cara kerja, takutnya menjadi overclaim. Ya, seperti kasus saat ini pada dunia yang lain. Seperti itu. Jadi takutnya seperti itu. Takutnya akan berbahaya juga pada user ataupun pengguna. Seperti itu. Intinya, misalkan kalau masyarakat, oh ternyata kami tidak punya bakteri seperti ini atau mikrobial seperti ini, kita bisa menggunakan mikroorganisme indigenous atau lokal yang ada di lingkungan itu sendiri. Pasti biomasa itu akan mengalami dekomposisi atau mengalami pembusukan. Tetapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kita menggunakan yang memang sudah direkayasa. Seperti itu. Jadi kita bisa sarankan rekan-rekan di sini penggunaan daripada mikroorganisme indigenous atau lokal dalam proses dekomposisi ataupun kita bisa membeli produk-produk mikrobial yang ada di pasaran untuk mempercepat proses dekomposisi itu sendiri. Nah, kalau prosedur ilmiah rekan-rekan yang harus kita lakukan ya sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri, yaitu langkah-langkahnya pasti yang pertama langkah yang harus dilakukan ya observasi seperti itu.
Baru di situ kita akan merumuskan masalah kira-kira apa yang dibutuhkan, lalu kita akan membentuk hipotesa, lalu kita akan bereksperimen kira-kira kebutuhannya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, lalu kita bisa aplikasikan. Kita bisa menarik kesimpulan, oh bahwa produk dari olahan raw material biomasa ini bermanfaat untuk masyarakat. Baik itu menjadi biomagot, baik itu menjadi bioenergi, baik itu menjadi bioarang, ya atau jadi kompos atau menjadi pupuk organik cair itu bermanfaat atau enggak seperti itu ya. Jadi di sini biomasa yang kita miliki, limbah organik yang kita miliki bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan produk yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Intinya di sini akan menjadi alternatif produk yang ramah lingkungan, yang murah, yang meriah, dan tentu masyarakat bisa membuatnya. Itu yang paling penting. Karena aspek terakhir yaitu pada aspek keberlanjutan atau sustainability daripada produk itu sendiri. Mungkin seperti itu diskusi kita pada kesempatan kali ini, rekan-rekan webinar hebat. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada founder Aisyah Edutama, ya, Asosiat Profesor Dr. Bu Fatul Jannah, MPD. Silakan Ibu. Oke, halo. Check it out. Oke, mohon Ya, maaf, saya lupa unmute. Baik, terima kasih Pak Ari. Materinya tadi sangat luar biasa sekali ya. Ini catatan saya sudah cukup banyak ini, catatan pertanyaan untuk Pak Ari. Tapi, eh, semoga bisa menjawab. oke. Tapi untuk sesi ini saya persilahkan terlebih dahulu kepada para peserta yang mungkin juga memiliki antusiasme yang sama, menanyakan beberapa hal kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ijhari. Saya persilahkan, boleh pertanyaannya secara langsung dengan raise hand dulu, atau kalau mau melalui bagian chat Zoom juga boleh. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin sekedar sharing, saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang hari ini hadir ya berhadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Silahkan, mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, siswa-siswi yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Semoga kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Banyak pertanyaan Pak Ari, cuman mungkin Ya, sungkan. ikan cepat, ikan gabus. Ya, semakin cepat semakin bagus. Oke, Kasih buah durian. cakep. Apalagi Pak Ari? Terima kasih dan sekian. Oke, belum Pak Ari. Ini karena Pak Ari pakai pantun, terpaksa nanti saya tutup juga pakai pantun ini. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau eh, bisa, kalau tidak bisa melalui bertanya secara langsung, boleh melalui chat Zoom ya. Mungkin rekan-rekan masih malu-malu, Ibu. Ya, kira-kira Pak Ari ngomong apa sih? Nggak nyampe gitu. Oke, kalau tidak ada berarti saya dulu yang bertanya ya Pak Ari ya. Oke, semoga bisa membantu Ibu. Kita diskusi ya, Bu. Wakili para peserta hari ini yang hadir. Sebenarnya ini ada banyak hal ya menarik Para yang netizen. dibahas oleh Pak Ari karena memang lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Apalagi sampah. Sampah itu dalam satu orang satu hari itu pasti banyak menghasilkan sampah ya. Yang kadang saya pribadi pun sebagai ibu rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak, kadang juga bingung melihat kok ini sampahnya ada banyak sekali. Kadang juga mau eh, diupayakan jadi apa, itu kadang juga agak bingung dan menjadi permasalahan kita bersama ya. Namun tadi dari paparan Pak Ari ternyata itu membuka wawasan saya pribadi dan juga harapannya kepada para peserta. Oh ternyata eh, sampah itu bisa digunakan untuk berbagai hal tadi Pak Ari ya, yang mana bisa untuk menjadikan bahan meningkatkan nilainya secara ekonomi juga tadi Pak Ari ya. Bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, ini yang kadang mungkin Pak Ari belum terpikir, Pak Ari, oleh eh,
pihak-pihak lain selama ini menganggap sampah itu ya sekedar dibuang, tapi tidak terpikirkan sampai menjadi memiliki nilai jual secara ekonomi, Pak Ari. Nah, tadi kalau tidak salah, Pak Ari sudah memaparkan salah satu contohnya tentang biosaponifikasi, tentang sabun cair dari garam. Bisa tidak itu dijelaskan lebih detail lagi, Pak Ari, bagaimana prosedur pembuatannya ataupun prospeknya secara ekonomi yang selama ini sudah diterapkan oleh Pak Ari, sehingga nanti bisa membuka wawasan para peserta, oh ternyata ini loh yang selama ini dibuang begitu saja, ternyata juga bisa menghasilkan cuan, gitu ya. Oke, silakan Pak Ari. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Fatul Jannah pada kesempatan kali ini. Ya, terkait dengan saponifikasi ini sendiri, biosaponifikasi, itu memang peluangnya sangat besar. Terutama misalkan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Nah, kalau kita melihat di Kota Palangkaraya ini sendiri, ya, yang rajin, sering kita dengar ada sambal serai. Ya, terus masyarakat kalau membangun itu biasanya menggunakan garam, batang garam, seperti itu. Daunnya terbuang, dan itu adalah biomasa. Dan kalau kita membuat sambal serai, kita mengambil yang muda, sedangkan pupih daunnya itu kita buang, pelepahnya kita buang, seperti itu. Padahal di situ ada terkait dengan minyak atsiri, ya, serai itu lemongrass ya kalau nggak salah. Ya, kalau yang menjadi komoditi ekspor itu adalah citronella jenisnya, seperti itu. Jadi pada lemongrass ataupun citronella itu sebenarnya sama-sama memiliki bahan aktif, ya. Salah satunya adalah sineol. Sineol ini yang memang bernilai ekspor, seperti itu. Ada standarnya, maka tidak semua, oh ternyata serai ini banyak sekali di rumah, tetapi harus varietasnya teruji tidak tercampur dengan serai dapur, seperti itu. Ya, jadi kita bisa manfaatkan. Kemangi juga biasanya kan dibuang tuh, ya batang-batangnya itu juga bisa kita melakukan sparasi, yaitu pemisahan. Kita bisa mengambil siriknya atau minyak terbangnya itu sendiri, volatile oil-nya itu. Nah, jadi dari volatile oil-nya itu sendiri, ya kita bisa jadikan sebagai bahan aktif dalam saponifikasi yang kita buat. Ya, seperti itu. Jadi, entar langkahnya itu sendiri, kita bisa menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Salah satunya adalah destilator. Ya, untuk mengambil senyawa yang kita inginkan tadi. Salah satunya minyak terbang. Karena kalau minyak terbang di sini, Ibu Dr. Fatul, kalau kita biarkan, itu akan menguap. Makanya kita nggak perlu yang namanya ada alat-alat yang untuk ini ya, yang di dalam ruangan untuk yang nyemprot-nyemprot itu, Bu Patul apa namanya? Ya, jadi itu nggak perlu sebenarnya. Jadi kalau kita punya minyak atsiri, itu kita tinggal buka tutupnya aja, itu akan terbang, akan memenuhi semua ruangan. Seperti itu. Ya, jadi yang namanya ya kepentingan dagang ya. Makanya ada jualan yang, oh kita mau cok ini supaya harum bau ruangan kita, bau kopi, bau jeruk, seperti itu. Ya, bau pala, seperti itu. Jadi untuk minyak ini sendiri, itu ada minyak lemak dan ada minyak terbang, seperti itu. Tapi perlu diperhatikan, rekan-rekan, ya, kalau terkait dengan minyak lemak, kalau kita berbicara untuk dikonsumsi, itu masih boleh. Contohnya minyak sawit dan minyak kelapa. Tetapi kalau untuk minyak atsiri, ya itu tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi proses pembuatan sabun ini sendiri sebenarnya sederhana, Bu Dr. Fatul, seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah kita cuma satu pada manusia, mungkin saya ataupun Bu Fatul, yaitu penyakit M-nya, yaitu penyakit malas dan penyakit instan. Saya bisa beli, saya punya uang, kenapa saya harus buat seperti itu? Ini yang menjadi masalah kita bersama. Ya, jadi prosesnya sangat luar biasa. Kalau kita punya galang tadi yang melimpah, saya juga beberapa tahun ya berkecimpung dengan galang, selain berkecimpung dengan limbah cair tahu dan tempe, seperti itu. Ya, jadi itu sangat banyak sekali berkarung-karung dibuang oleh masyarakat. Kita tinggal ambil, kita tinggal mendestilasikan.
Seperti itu. Ada dua hal yang akan dihasilkan sebagai produk yang kita hasilkan di proses destilasi itu sendiri. Tiga sih sebenarnya, ya, ada asap, ya. Yaitu pertama di situ akan menghasilkan minyak atsiri sebagai produk utama. Sedangkan yang kedua akan dihasilkan yaitu berupa limbah cair, ya, di situ. Tapi limbah cairnya ini masih memiliki nilai jual seperti itu. Makanya ini yang mungkin sering kita lihat yang di lapangan, yang parfum-parfum harga murah seperti itu. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Itu merupakan air sulingan, ya. Tetapi memang masih harum seperti itu, dijadikan bahan campuran seperti itu. Bahan campuran buat parfum, terus super pel seperti itu, terus terkait dengan pembuatan sabun. Ya, makanya harga parfum di lapangan kalau murah berarti itu tidak murni dari minyak atsiri, tetapi udah ada campurannya seperti air. Ya, seperti itu. Ya. Jadi air sulingan tapi Bapak Ibu itu yang digunakan biasanya petani apa namanya di sini petani yang berkecimpung di minyak atsiri itu masih memiliki nilai, ya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu, ya, setelah mau membuat saponifikasi, ya, kita tinggal menimbang dulu sebagai orang sains, ya. Kita harus mengukur semuanya karena ada residual yang akan tersisa di sabun yang akan kita hasilkan. Jadi kita sudah menghitung kira-kira kalau proses karingnya 2 sampai dengan 4 minggu, setidaknya bahan kimia kalau yang padat berupa NaOH itu akan larut semua seperti itu. Sehingga kita gunakan pada kulit kita tidak akan berbahaya, tidak akan ruam-ruam seperti itu, tidak akan memerah. Tetapi kalau dijadikan sebagai komersil atau sebuah produk komersil, maka rekan-rekan yang akan membuat sabun tadi melalui proses saponifikasi harus dilakukan uji klinis seperti itu. Karena untuk keamanan, karena akan digunakan oleh manusia seperti itu. Jadi bukan asal cemplang-cemplung Bapak dan Ibu seperti yang di online ya kita lihat, oh campuran ini tanpa harus ditakar. Tapi kita sebagai seorang sains harus menakar itu. Setidaknya kita menggunakan kalkulator sabun yang internasional. Jadi di situ sudah ada misalkan kalau tambahannya dari minyak lemak apa namanya sawit, kedelai dan yang lain itu ada takarannya berapa mili yang kita gunakan minyak ya sebagai bahan dasar, berapa mili yang akan berapa gram yang akan kita gunakan NaOH seperti itu. Ada takarannya seperti itu. Dan di situ pada proses pembuatan sabun juga kita harus menggunakan K3 ya. Karena kita tahu bagaimana kerja atau reaksi daripada NaOH ya atau KOH ini sendiri. Ya, nama lainnya bisa soda api kalau nggak salah ya, Bu Dr. Fatul. Seperti itu, karena akan panas. Kalau tidak bekerja sesuai dengan standar lab, makanya tadi kita berbicara cara kerja, itu akan memberikan sesuatu yang berbahaya bagi pelakunya. Apalagi kalau kita mau menggunakan ketat. Padahal fase karingnya itu 2 sampai dengan 4 minggu. Ternyata kita gunakan, besoknya udah padat, oh hari ini udah padat, kita gunain, itu masih berbahaya. Itu masih panas. Seperti itu. Bawaan daripada NaOH dan KOH-nya. Karena NaOH dan KOH ini bisa menyatukan air dan minyak. Ya, kecuali mungkin menyatukan saya dengan Bu Fatul. Karena kita di ruang yang berbeda. Itu nggak bisa. Karena Oke. kehidupan yang berbeda juga. Seperti itu Bu Fatul prosesnya. Ya. Setiap hari ini menarik sekali ya prosesnya. Tentunya juga sangat ada panduan-panduan tersendiri ya Pak Ari ya. Semoga nanti juga Pak Ari berkenan, mungkin kapan-kapan kita adakan kegiatan pelatihan untuk pembuatan secara teknis ya, untuk pembuatan sabun Siap. tadi, khususnya nanti mungkin bagi mahasiswa di Prodi Pendidikan Biologi ataupun peserta lain yang mau ikut, supaya nanti bisa sama-sama nih mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Baik. Siap. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Ari dari Daniel Chandra, dari Daniel Cindra ya, mohon maaf. Selamat pagi Pak, saya izin bertanya, jika kita tidak mempunyai lahan untuk membuat sistem pengolahan biomasa, apakah kita masih bisa nih memanfaatkan limbah rumah tangga, khususnya dari sisa makanan organik dan juga yang plastik non-organik secara ekonomis dan mudah? Seperti itu Pak Ari, pertanyaannya, silahkan.
Oke, sebenarnya di sini Pak Daniel, terima kasih banyak sudah join pada webinar Aisyah Edutama pada kesempatan kali ini, ya, terkait dengan pengolahan biomasa, ya, mau di lahan yang luas ataupun di lahan yang sempit, itu bisa-bisa aja. Yang penting pertama, kita harus tahu prosedur kerja kita seperti apa. Yang kedua adalah terkait dengan resiko atau konsekuen kita mengelola biomasa itu seperti apa. Ini yang membuat orang jadi malas yang pertama, yaitu pada reaksi pembusukan. Ya, reaksi pembusukan yang pertama ini yang bikin orang gimana caranya supaya tidak keluar bau busuk seperti itu. Ya. Nah, jadi mau lahan luas ataupun lahan yang sempit itu bisa kita gunakan dua-duanya. Ya, Mas Daniel, ya Kak Daniel, seperti itu. Jadi produk yang akan dihasilkan, misalkan kalau kita menggunakan dari biomasa dari sisa rumah tangga, itu kita bisa menghasilkan POC. POC ini sebenarnya adalah air lindi ya, seperti itu Bapak dan Ibu, air licin, tetapi kita harus memilahnya dulu Bapak dan Ibu. Jangan sampai dia tercampur dengan bahan non-organik ataupun bahan berbahaya. Ketika dia menjadi pupuk organik cair, takutnya Bapak dan Ibu di situ bahan-bahan yang kita tidak inginkan ikut larut juga Bapak dan Ibu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah timbal. Seperti itu. Itu yang akan sangat berbahaya sekali. Ya, yang seharusnya kalau memang organik ya organik saja seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu misalkan nih, ya, saya ingin punya POC yang organik, sedangkan bahan yang kita gunakan adalah dari biomasa yang sudah terpapar oleh pestisida. Ya, jadi itu tetap akan ada pestisidanya Bapak dan Ibu, ya. Dan beberapa tahun yang lalu atau mungkin saat ini, ya, dalam tubuh manusia itu juga sudah ada pestisida Bapak dan Ibu karena yang kita makan setiap hari. Seperti itu. Jadi memang susah sekali untuk mendapat yang organik seperti itu. Jadi kalau memang kita mau ya dapat yang benar-benar organik Bapak dan Ibu, kita harus memang bekerja untuk budidaya itu di tempat yang terisolir seperti itu. Yang orang yang tidak menggunakan apa Roundup kayak gitu, terus menggunakan pupuk-pupuk kimia karena akan berpengaruh terbawa oleh angin, terbawa oleh air, terbawa oleh serangga seperti itu akan mempengaruhi. Makanya kenapa produk organik itu sangat mahal seperti itu. Tetapi intinya tadi Kak Daniel untuk produknya mau lahan sempit ataupun lahan luas ya kita tidak lepas dari yang pestisida dan sejenisnya tadi itu bisa sekali. Bisa menghasilkan pupuk organik cair, bisa menghasilkan pupuk organik padat. Tinggal tahap pengaplikasiannya saja Kak Daniel entar. Setelah jadi pupuk ya kita tidak langsung ngasih cemplang-cemplung ke tanaman seperti itu. Tetapi kita harus ada takarannya, ada perbandingannya. Misalkan pupuk organik cair dengan pelarutnya seperti air itu berapa banding berapa. Kalau dia pupuk padat, kita harus kasih berapa. Jarak dengan tanaman berapa jauh. Seperti itu. Kalau kita langsung kasih di atas akarnya, ya dia masih panas, kita belum membuat larutan, ya otomatis di sini terongnya Bu Patul, timunnya Bu Patul, ya kacang panjangnya Bu Patul mati semua seperti itu keadaannya. Intinya bisa Kak Daniel, maka di sini dalam pengolahan kalau saya rekomendasikan pengolahan biomasa tadi menjadi sebuah produk yang bermanfaat, kita bisa menggunakan teknologi tepat guna. Kenapa kita menggunakan teknologi tepat guna Kak Daniel? Supaya si pelaku ya tidak merasa terbebani seperti itu. Ember pecah ya atau karung bekas beras kita bisa gunain Kak Daniel seperti itu atau bekas deterjen bisa Kak Daniel. Yang penting prosedur kerjanya kita harus teliti dengan baik seperti itu. Ya, bermain prosedur kerja seperti itu. Mungkin begitu Bu Dr. Fatul ya. Baik, siap Pak Ari. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana pada Saudara Daniel? Ada yang mau dikomentari atau sudah cukup dengan jawaban dari Pak Ari? Sudah Kayaknya cukup. cukup. Ya Bu, dia menjawab kenapa tanaman saya kemarin itu mati saat saya taruh sisa makanan di situ. Oke, ini berdasarkan pengalaman ya, berarti ya.
tadi kata beliau, kata Daniel, Pak Ari, tanamannya mati setelah diterapkan. Berarti kalau tanaman mati di situ, Kak Daniel, berarti ada tahap yang ketiga lagi, yaitu pada tahap pengaplikasian. Makanya di sini Bu Dr. Fatul ini yang menjadi kalau kita ke masyarakat yang ada di pedalaman, ya pedalaman Kalimantan, bukan pedalaman sih, yang lahannya luas gitu, ya mereka itu enggan menggunakan pupuk kimia karena mereka nggak bisa menggunakan, jadi mereka lebih ke arah membakar, ya sekarang udah diarahkan membakar yang terkontrol seperti itu untuk meningkatkan unsur hara pada tanah. Karena pada tahap pengaplikasian ada penggunaan pupuk, ya jadinya saya ke papat tahun nih, pantasan pindah ke papat tahun. Jadi ada pada tahap pengaplikasian di situ, yaitu ada secara kristal atau padat dan ada secara cair dan ada juga secara sprayer seperti itu. Kita harus tahu kondisi lingkungan kita saat itu gimana, panas enggak, air lagi tergenang enggak, kering enggak, seperti itu. Misalkan kalau dia lagi basah banyak seperti itu, berarti kita menggunakan yang kering. Kalau dia misalkan kondisi lahannya lagi kering, maka kita menggunakan yang cair. Dan tentu kita di situ harus menggunakan perbandingan. Dan biasanya petani itu, mohon maaf ya, atau peladang, kebun, itu memberikan pupuk semau-maunya. Padahal di produk pupuk itu sudah jelas di situ perbandingannya berapa, penggunaannya bagaimana. Makanya perlu dua tahap tadi, kita sebagai orang saintis, yaitu secara teknis dan non-teknis. Seperti itu mungkin Bu Fatul ya. Jadi kalau mati berarti kita bisa evaluasi kira-kira di cara kerja kita sesuai apa enggak. Kita tidak bisa menyalahkan pupuknya sebenarnya, karena yang menggunakan adalah kita, si user, seperti itu. Baik, makanya mungkin ada istilah metode ilmiah ya Pak Ari. Jadi Benar itu sekali. ada tahapannya, tidak bisa sembarangan ya. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Ari dari Bapak Dr. Muhammad Nur Fitrianto. Ini sama mungkin pertanyaannya dengan saya ya, karena kami juga di rumah memelihara ayam. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak Ari, bagaimana membuat pakan ikan nila atau pakan ayam dari bahan biomasa? Apa yang direkomendasikan dan bagaimana proses membuatnya? Terima kasih. Silahkan Pak Ari. Oke, sebenarnya di sini Bapak Fitrianto, ya Nur Fitrianto, ya dan Ibu Dr. Fatul, ya. Sebenarnya hal yang dilakukan dari rekayasa tadi adalah pemanfaatan biomasa ya menjadi media biomagot seperti itu. Nah, jadi tahapan yang dilakukan, mohon maaf kemarin sedikit dari anak-anak teknik lingkungan di angkatan 2002 kalau nggak salah, saya sempat mendampingi sama 2003 kalau nggak salah. Penggunaan biomagot ini sangat bagus sekali, apalagi mungkin Bapak Ibu bisa mencari informasi bahwa untuk budidayanya itu sangat mudah sekali juga, karena kita cukup membuat starter di awal dan itu akan terus dipanen. Ya, dan itu tidak bau seperti itu, seperti maggot dari lalat hijau atau lalat domestik lainnya. Jadi kita bisa menggunakan BSF, ya, Black Soldier Fly, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan BSF sebagai agen untuk mereduksi biomasa yang dihasilkan skala rumah tangga. Sekali mungkin ya, kalau saya bicara maybe yes or maybe no, Bu Patul, ya, dan Pak Nur Fitrianto, ya, sekali aja kita susah di situ Bapak Ibu, tinggal dibutuhkan ketelatenan. Jadi sekali kita buat starter, ya, dari dedak dan yakult, lalu kita bisa memanggil indukan, ya, indukan dari BSF itu sendiri. Kita bisa membuatkan biopon ya untuk tempat mereka bertelur. Setelah bertelur, besoknya biasanya menjadi larva. Kita tinggal memberikan sisa biomasa organik yang kita hasilkan setiap hari. Seperti itu. Dan mereka akan mengkonsumsinya. Entar ketika magotnya menjadi hitam, itu bisa dipanen. Ya, dan ini menjadi salah satu alternatif pangan ya untuk manusia, salah satunya, mohon maaf, tapi kalau kita yang muslim mungkin jijik, enggak. Tapi kalau di Thailand, untuk negara-negara Thailand, Filipina itu sudah dikonsumsi oleh manusia. Karena high protein, ya, bisa menjadi sumber protein harian. Seperti itu. Setelah misalkan, ya sudah 4 minggu di situ siklusnya, Bapak dan Ibu,
menghasilkan maggot. Maggotnya ini bisa dipanen. Ya, maggot yang dipanen ini ya Bu Fatul dan Pak Nur Fitrianto itu bisa disangrai. Mohon maaf ya bahasanya sangrai ya untuk mematikan ya untuk mengurangi kandungan air ya dalam maggot itu sendiri. Setelah disangrai biasanya kita tinggal dihancurkan. Bisa menggunakan chopper, bisa menggunakan blender, dan di situ ditambah dengan bekatul, mohon maaf sedikit ya, dan bahan perekat. Setelah itu baru bisa dicetak menjadi pelet seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pakan alternatif untuk ayam dan untuk ikan. Misalkan Bapak dan Ibu tidak membuat pelet, tidak mau membuat pelet, oh saya tidak mau repot, udah dipanen, udah misalkan saya merasa jijik seperti itu, intinya di situ nggak bau Bapak dan Ibu, karena ya maggot BSF itu dijadikan sebagai agen hayati untuk mengikat amoniak gas rumah kaca seperti itu. Kalau lalat hijau kita berdiri di sini ya jarak beberapa meter itu ada bau bangkai. Tapi kalau kita menggunakan BSF ya itu nggak akan ada baunya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengolah, bisa kita kasih dalam kondisi segar untuk ayam dan ikan, bisa juga kita kasih dalam bentuk pelet seperti itu. Jadi protein harian itu juga bisa terpenuhi. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu selain daripada biomasa rumah tangga tadi dijadikan sebagai media untuk budidaya maggot, bisa juga Bapak Ibu menggunakan, mohon maaf, yaitu limbah cair dari tahu dan tempe serta limbah padatnya. Karena itu masih banyak kandungan proteinnya. Ya, berdasarkan hasil penelitian itu kalau nggak salah di 2010 dan di 2012 itu kandungan proteinnya masih tinggi seperti itu. Jadi manusia aja untuk mengkonsumsinya itu proteinnya sangat tinggi. Kalau nggak salah, kalau dari biomasa dari tahu dan tempe tadi dari kedelai itu bisa dibuat menjadi nata de soya seperti itu dan kandungan proteinnya tinggi. Ya, kalau kita dengar kalau di market itu nata de coco ya, nata de cassava, nata de mete menggunakan acetobacter itu kita bisa gunakan dan itu juga bernilai ekonomi. Padahal kita tinggal panasin ya sesuai dengan apa namanya suam-suam kuku, kita kasih bakteri, kita tinggalin selama 1 minggu, kita bisa panen seperti itu. Tetapi penyakitnya cuma satu tadi Bu Fatul dan Pak Nur Fitrianto yaitu terkait dengan males. Padahal itu poinnya banyak sekali dan biomasa yang ada, misalkan contoh yang ada di Kota Palangkaraya, misalkan di Jalan Yosudarso Ujung, yang pusat kuliner itu ada jagung-jagung ya kalau nggak salah. Itu juga bisa dijadikan sebagai media pertumbuhan jamur, baik itu jamur merang dan jamur kuping itu bisa. Ya, bisa banget. Mungkin entar rekan-rekan yang ada di biologi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya ataupun yang peserta webinar itu bisa mencoba di rumah. Tinggal kalau kita berbicara jamur, tempatnya itu lembab Bapak dan Ibu. Berarti kita harus rajin menyiram setiap hari Bapak dan Ibu, apalagi mengingat Kota Palangkaraya yang super wow. Ya, super wow ya, bukan super jet ya. Oke, siap. Bagaimana Pak Rian? Ada yang mau ditanggapi dari jawabannya Pak Ari atau sudah cukup? Oke, dia mengacungkan jempol artinya sudah cukup Pak Ari. Eh, tapi berarti kalau bisa kita garis bawahi ya, apapun itu kuncinya adalah harus telaten dan tadi jangan malas ya Pak Ari. Karena kalau sudah malas, sebanyak apapun potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, maka tidak ada gunanya ya Pak Ari ya. Tapi kalau kita sudah rajin, bisa memikirkan secara kreatif, maka apapun nanti bisa diberdayakan. Khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang biologi ya Pak Ari. Apalagi kalau bagi mahasiswa prodi pendidikan biologi nih, kadang biasanya orang berpikir, oh nanti ujung-ujungnya jadi guru biologi saja. Padahal prospeknya ada banyak ya Pak Ari. Baik nanti dia yang berkecimpung di bidang biologi, untuk tumbuhannya, ataupun hewannya, ataupun dari lingkungannya. Baik, menarik sekali sebenarnya Pak Ari. Saya yakin peserta lain juga masih banyak sekali pertanyaan, tapi sayangnya kita eh, terhalang oleh waktu. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.30.
yang berarti menandakan kegiatan kita sudah mau berakhir, Pak Ari. Tapi besar harapan saya nanti Pak Ari bisa atau berkenan mungkin memberikan pelatihan yang lebih teknis lagi ya terkait pengelolaan tadi sampah, entah nanti dalam bentuk sabun atau bentuk yang lainnya ya. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan tadi Pak Ari ya, yang selama ini saya pun kadang ya saya buang-buang saja karena menganggap tidak ada nilai ekonominya. Ya, begitu Pak Ari. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Saya harap para peserta juga bisa mendapatkan sedikit mungkin inspirasi sambil mengingat-ingat nih apa sih yang ada di sekitar yang ternyata bisa dimanfaatkan sehingga nanti bisa memberikan atau menambah nilai ekonomi ya. Untuk Bapak Ibu peserta, daftar hadir, link daftar hadir sudah saya kirimkan melalui bagian chat Zoom. Nanti kalau Bapak Ibu peserta mengisi, insya Allah nanti akan langsung otomatis terkirim ya sertifikat untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini melalui email masing-masing. Eh, dengan berakhirnya paparan Pak Ari tadi berarti berakhir juga kegiatan kita pagi hari ini. Dan karena tadi Pak Ari membuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun, Pak Ari. Ya, boleh Pak Ari ya. Boleh, cakep. Jangan lupa nanti bilang cakep ya. Oke. Mawar merah harum berseri. Cakep. Disapa angin jadi menari. Terima kasih peserta dan pemateri. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hati. Oke, itu tadi Bapak Ibu peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa berhadir kembali pada kegiatan kami, webinar series yang akan insya Allah rutin kami laksanakan dengan berbagai narasumber Bapak Ibu dosen yang ada di program studi pendidikan biologi. Eh, Boleh juga follow nanti sambil IG dari Prodi Pendidikan Biologi untuk mendapatkan update terbaru terkait webinar kami. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.